Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin al-qahirin amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wa muslimat jemaah majelis taklim Masjid Darul Mutakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kemampuan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berjamaah salat maghrib. Mudah-mudahan rangkaian kegiatan salat maghrib kita dari yang sudah kita lakukan dan yang sudah kita lakukan tadi mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita sama-sama sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita senantiasa diberikan syafaat nanti yang diamah oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin jemaah majelis taklim Darul Mutakin, seperti biasa pada malam Senin kita melakukan taklim dan sekarang masuk di minggu kedua dan minggu pertama di bulan Rajab yang sama-sama kita hormati dan kita taksimi guru kita Kiai Haji Abdul Rahman Yusuf yang alhamdulillah sudah ada di tengah kita, dan juga Ketua DKM dan juga para pengurus yang lain. Kita doakan mudah-mudahan selamanya diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita awali taklim kita dengan sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Bila berarti Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi wa auladihi. Syahidillah lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, untuk selanjutnya waktu dan tempat dipersilakan kepada guru kita, dan untuk waktu bisa sekarang masuk di pukul 19:32. Barangkali nanti diberikan sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala washabihi wa man wala hawla wala quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabih karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri indallahi ithna asyara syahran. Iddah atau iddah. Sesungguhnya bilangan asyhur jamak daripada syahrul. Syuhur karena ada al jadinya asyhur. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan Allah yang sisi Allah itu jadi khobar daripada inna. Itu itna asyara, ada 12 bulan. Apa nih jadi nakatnya lipat dan syahrul bulannya. Jadi kita bila di dalam kitabnya Allah Yauma khalaqas samawati wal ardh, hari diciptakan langit dan bumi. Sebagian dari Ithna asyara syahran arba'atul, 40 bulan yang digunakan. Dari 12 bulan yang menjadi perhitungan Allah itu ada 4 bulan yang digunakan. Hurum di sini jamak daripada haram. Hurum artinya mulia. Dzalika dinul qayyim, yang demikian adalah agama yang lurus. Wala tadrimu fihi tanafus, dan janganlah engkau sekalian menganiaya, berbuat zalim, berbuat yang merugikan
fihinna di dalamnya, rujuknya kembali ke arba'atul huruf. Janganlah engkau di bulan-bulan yang dimuliakan Allah itu membuat kezaliman anfusakum pada dirimu sendiri. Qatilul musyrikin dan jangan pula kau membunuh orang-orang musyrikin secara suruh. Kama yuqatilu nakum kafir, sebagaimana dulu pernah kau lakukan. Wa'lamu dan ketahuilah ayuhal mu'minun annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang bertakwa. Sadaqallahul adzim wa baraka rasulun nabiyil karim wa na'adzalika bisyahidin wa syahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di bulan Januari minggu kedua nanti tahun pertama awal tahun saya masuk atau memulai aktif di tahun 2024. Ya, terlepas pro dan kontra, kenyataannya memang kita menggunakan kalender Masehi. Gaji kita pakai gaji kita ya. Gaji situ kali ya. Alhamdulillah Pak. Gajian buktinya pakainya Masehi. Bahkan libur kita pakainya minggu. Ya, walaupun minggu itu katanya dari Nasrani, itu dia dari Nasrani itu dari Yahudi. Intinya kan kita pakai, jadi jangan kaku. Orang-orang pakai minggu ya kita pakai minggu. Yang mau ahad ya ahad silakan. Nah, pada kenyataannya mereka yang mengaku katanya jangan menyerupai orang-orang Nasrani, gak boleh bakar-bakar, gak boleh tahun baru. Giliran ditanya bulan hijrah apa Pak? Muharram, Safar, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Jumadil awal, Jumadil akhir. Orang apa? Apalagi Syawal doang karena kelembaran. Ramadan. Ya artinya ya biasa-biasa. Makanya di awal Januari ini, apalagi kita kan apal pakai tahun Masehi atau bulan Masehi, Januari, Februari, Maret, April, apa yang kedua empat. Ngitung orang tua kita ya sekarang itu kalau disuruh ngitung bahasa Inggris sama bahasa Arab, apalagi bahasa Inggris, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 apa? Tapi di waktu itu Isnaini, habis Isnaini apa? Habis Isnaini Jumati, emang apa? Tetangganya Isnaini orang apa lah? Jadi fakta itu seperti itu. Ada 12 bulan di dalam hitungan setahun. Yang 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Jadi haram jamannya huruf itu artinya mulia. Maka ada hukum yang kita tidak boleh makannya, makan barang-barang yang haram. Maksudnya kita sebagai manusia dijaga karena kita manusia yang mulia, maka dijaga makan barang seperti itu nggak boleh. Kita dimuliakan oleh Allah, makanya diharamkan, dimuliakan. Beda sama orang yang nggak punya agama, apa dia dimakan, ya. Nyolong juga nggak apa-apa, yang penting nggak ketahuan. Kalau orang yang nggak punya agama, kalau punya agama biar kata ngerti tengok-tengok dulu. Padahal arti ketahuan apa enggak, tengok-tengok dulu. Berarti kan ada iman dalam hidupnya. Nah 4 bulan itu berturut-turut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini aja 2 dul itu kita asing. Apa dul apa? Dzulqa'dah itu orang kita yang punya bulan Apit. Apit itu asal kata dari Hafid.
bukan dari kata kejepit. Yang ngomong kejepitnya emang rezekinya kejepit kan, hanya ngomongnya kejepit bukan. Hafid karena kita selesai 1 bulan puasa tuh tirakan puasa, sholat malam yang sebetulnya qiyamul lail, tadarus, itu kan kita tirakan sehingga ketemu namanya Idul Fitri, kembali ke fitrah. Nanti sebulan berikutnya ada hari yang disebut dengan Idul Kurban. 1 bulan ditambah 10 hari, jarak 1 Syawal. Sebulan ditambah masuk namanya Dzul Qodah. Dzul Qodah itu Hafid. Nah, bakal ketemu Idul Kurban, namanya Idul Adha. Maka dijaga jangan sampai perilaku kita, ucapan kita, tindakan kita yang sudah sebulan penuh kita puasa hanya karena Syawal itu ibarat kita sudah diperbolehkan lakukan sebagaimana hari bulan normal, sehingga ketika Idul Adha kita tidak mendapatkan kedekatan kepada Allah. Makanya disebut dijaga hafid. Orang kita nyebutnya hafid dalam bahasa Hijriah itu namanya Dzul Qodah, Dzul Hijjah, kemudian Muharram. Muharram kita nyebutnya Syura atau Syuro, asal kata dari Asyura, karena di bulan Muharram banyak peristiwa, banyak kejadian yang puncaknya itu di tanggal 10. Diterima taubatnya Nabiullah Adam alaihissalam juga tanggal 10 bulan Muharram, termasuk dipertemukannya Nabi Adam dan Bunda Hawa juga tanggal 10 Muharram di satu gunung namanya Jabal Rahmah. Jabal artinya gunung, Rahmah artinya kasih sayang. Gunung kasih sayang, karena di gunung itulah dipertemukannya 2 insan. Ada orang waktu itu kecuali Nabi Adam dan Siti Hawa. Dalam satu riwayat 40 tahun, karena menghitung dari usia Nabi Adam itu adalah kurang dari 1000 tahun. Jadi Nabi Adam dan Siti Hawa itu dipisahkan selama 40 tahun. Ada satu riwayat 40 hari. Ya pokoknya lama dah. Ya, dipertemukan tuh di tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Nuh yang kita kenal dengan kapalnya, kapal Nabi Nuh, di mana saat itu siapa orang yang tidak ikut, tidak jadi penumpang, tidak naik kapal Nabi Nuh, mereka ditenggelamkan. Termasuk naudzubillah anak sendiri yang namanya Kan'an, itu anak kandung Nabi Nuh alaihissalam, itu juga termasuk yang ditenggelamkan. Termasuk ada di antara istri Nabi Nuh juga ada yang ditenggelamkan. Nah, ketika tanggal 10 Syura atau 10 Muharram, kapal Nabi Nuh itu mendarat di bukit namanya Bukit Zudi. Juga kejadiannya tanggal 10 bulan Muharram. Nah, karena di tanggal 10 bulan Muharram itu banyak peristiwa, banyak kejadian, maka kita umat Nabi Muhammad SAW dengan membebaskan penderitaan anak yatim. Kita kenalnya 10 Muharram itu lebaran anak yatim. Padahal di sini juga banyak yatim, ya. Seliru yatim piatu malah. Makanya nanti Pak Yoyo tolong kondisikan dapat santunan. Nah, itulah makanya disebut dengan Asyura. Asyura itu artinya ke-10. Orang kita lebih populer tentang bulan Syura ketimbang bulan Muharram. Nah, 1 bulan itu lompat dari Muharram, kemudian Safar,
Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, baru Rajab. Rajab juga termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Makanya ada istilah Rajab itu bulanku kata Allah, Sya'ban itu bulan aku, Ramadan bulan umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang memuliakan bulanku, maksudnya rujuknya kepada bulan Rajab, maka akan aku muliakan. Bagaimana cara kita memuliakan? Banyak cara. Ada di antaranya orang yang memperbanyak puasa. Sehingga beredarlah hadis siapa orang puasa tanggal 1 bulan Rajab, Allah akan ampuni dosa-dosanya 3 tahun. Tanggal 1 kemarin Pak. Nah tadi tanggal 2. Siapa orang puasa tanggal 2 bulan Rajab, Allah ampuni dosa-dosanya 2 tahun. Siapa orang puasa tanggal 3 besok nih, yang ada niatan dosa setahun kita diampuni oleh Allah. Jadi kalau orang kemarin puasa tanggal 1 sama besok, berarti berapa tahun Pak diampuni dosanya? Tanggal 1 3 tahun, tanggal 2 2 tahun, tanggal 3 1 tahun. Kalau puasa tanggal 1 sama tanggal 2 berapa tahun Pak? 1 bala-bala harganya 2.000. Kalau 3 bala-bala berapa? Biasanya kalau bala-bala cepet ya, gorengan sih lapar ya. Itu kafarohnya. Ada juga yang memperbanyak amal dengan kita berzikir. Intinya kita lebih banyak memuliakan karena yakin itu adalah bulan yang dimuliakan Allah, sekaligus Rajab itu adalah bulannya Allah. Logikanya misalnya kalau kita umpamakan atau analogikan, kita tahu bahwa itu adalah rumah Pak Bupati. Kata Pak Bupati, siapa orang yang membersihkan rumahku akan aku berikan imbalan. Siapa orang yang mau ngepel rumahku, kemudian akan aku berikan imbalan. Ya karena contoh misalkan sang bupati ini orang kaya, orang serba ada, kita nggak ngepel, nggak melangkah sana, cuma nyapu halamannya doang. Kemudian bupatinya sama, ya terserah bupati mau kasih imbalan apa. Ibaratnya itu seperti Rajab itu adalah bulannya Allah. Kemudian dengan lapah laku kita, apakah dengan tadi banyak puasa, atau mungkin kita pikir-pikir secara khusus, sehingga kemudian Allah merasa ridho, Allah senang karena bulannya dimuliakan oleh hambanya. Maka kemudian terserah Allah memberikan balasan sesuai dengan keinginan Allah. Terkadang enggak masuk akal balasan, saking ridhonya, saking senangnya Allah. Maka niatkan hati kita di bulan Rajab ini dalam rangka ya persiapan Rajab, Sya'ban, sama Ramadan. Karena dari berbagai riwayat cerita para alim ulama itu yang mendapatkan Lailatul Qadar, ya. Qadar, bukan qadar, bukan. Pokoknya itu fathah, bukan dikasir. Kalau bisa jadi qadar, Lailatul Qadar. Itu ternyata startnya dari bulan Rajab. Dan Rajab itu sudah mempersiapkan itu. Setidaknya ya puasa sehari 2 hari di dalam bulan Rajab. Nanti di Sya'ban ketemu yang namanya nisfu Sya'ban. Ya alhamdulillah masjid kita selalu ada nisfu Sya'ban ya. Alhamdulillah. Walaupun terkadang menjadi pertentangan. Pak katanya umur, katanya rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Kenapa kalau kita segala baca Yasin? Apa korelasi?
Yasin itu satu di antara jantungnya. Ada yang riwayat mengatakan hatinya Al-Quran. Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu itu ada jantungnya. Ada yang mengartikan hati. Wa qalbul Quran, dan hatinya Quran adalah suratul Yasin. Adalah surah Yasin. Lalu menjadi pertentangan, ini hadis tidak ditemukan di Sahih Muslim ataupun di Sahih Bukhari. Ada imam ahli hadis namanya Imam Muslim, punya guru namanya Imam Bukhari. Jadi Imam Muslim itu muridnya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu muridnya Imam Rohawi. Imam Rohawi gurunya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Rohawi. Imam Rohawi punya murid namanya Imam Bukhari. Imam Bukhari punya murid namanya Imam Muslim. Nah, Imam Syafi'i sendiri punya guru namanya Imam Malik. Imam Malik punya guru namanya Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah itu julukannya adalah Al-Hafidh. Al-Hafidh itu orang yang mendapatkan gelar Al-Hafidh itu minimal hafal 1 juta hadis. Nah, orang yang sering ngatain hadis-hadis dhaif, jangankan 1 juta Pak, ya cepet orang hafal. Ya. Masih berani mengatakan hadis yang diriwayatkan Imam Abu Hanifah itu katanya dhaif. Nah, hadis yang menjelaskan likulli syai'in qalbun wa qalbul Quran suratul Yasin wa maqala suratul Yasin bi qalbi wa hajatu, itu yang meriwayatkan Imam Abu Hanifah yang punya julukan Al-Hafidh, rajanya hadis. Itu Imam Abu Hanifah. Yang Imam Abu Hanifah pun ternyata punya murid yang kita kenal namanya Nabi Khidir. Nabi Khidir itu belajar syariat, belajar sholat, belajar wudhu, itu sama Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah belajar ilmu tasawuf sama Nabi Khidir. Jadi ibarat guru itu ada kalanya murid jadi guru, guru jadi murid. Termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah ketika dia mencari sebuah hadis, runtutannya hadis, penjelasan hadis itu mentok butuh. Akhirnya nanya sama Imam Ibnu Hanbal. Imam Ibnu Hanbal itu belajar fikihnya sama Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i pernah bertanya menelusuri tentang satu hadis dan ternyata lebih cerdas tentang hadis itu daripada Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hanbal tadi yang disebut dengan Imam Hambali. Akhirnya Imam Syafi'i menganggap Imam Ibnu Hanbal itu gurunya. Padahal Imam Ibnu Hanbal itu belajar fikih juga sama Imam Syafi'i. Dan itulah orang dulu, Pak. Guru jadi murid, murid jadi guru. Ini hal yang lumrah. Kalau sekarang kan enggak. Baru beberapa hadis, baru beberapa kitab yang dipelajari, udah enggak ngaku diri sebagai murid. Itulah memang. Nah, korelasi di dalam diskusi syahadat itu di mana kita ditradisikan baca yang namanya surah Yasin. Yasin pertama kita sama Allah. Biasanya minta apa kalau simpan? Minta apa ini ya? Nah, biasa minta dipanjangkan umurnya, ya. Emang umur bisa panjang, kan umur sudah ditetapkan. Kalau masalah ketetapan kembali itu urusan Allah. Urusan kita bersyariat ikhtiar. Sebab Imam Ghazali itu menjelaskan makna taubil umur. Makna panjang umur itu ada kalanya secara majas, secara istilah itu memang kemudian dipanjangkan umurnya orang. Ada kalanya umur tetap segitu, tetapi orang masih tetap menganggap hidupnya 10
suka dibaca surah Al-Fatihah, suka dibaca Al-Quran, suka didoain, itu sama seperti orang itu. Ada kalanya seperti itu. Jadi makna panjang umur itu bisa memang betul Allah ditambah umurnya jadi panjang, sampai panjang juga mati-mati ya. Karena setiap Yesus minta panjangkan umur, panjangkan umur, umurnya panjang sampai sekitar yang pada mati dia masih panjang umur, cucunya pada mati masih panjang. Makanya kalau doa jangan cuma sampai di panjang umurnya, panjang umur untuk taat ibadah kepada Allah diterusi ya. Jangan cuma panjang umur doang, kasihan kalau orang umur pada mati semua dia doang hidup, memang enak ya. Panjang umur untuk taat ibadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, minta sama Allah diluaskan rezekinya. Kalau nggak salah saya pernah menjelaskan, ini dua hal ini saling berkaitan, antara rezeki dan ajal ini saling berkaitan. Orang ketika ajalnya telah tiba, maka rezeki pun mampet, berhenti, dipaksa lewat mulut muntah. Mulut nolak, ini hari udah ajal, nggak ada rezeki lewat mulut. Akhirnya melalui hidung masukin selang ya. Makanannya jus. Karena memang udah nggak ada rezeki berkaitan dengan ajal, maka muntah juga keluar. Akhirnya dipaksa lewat pori-pori, cari nadinya di tangan, ada ketemu nadinya. Begitu diinfus nggak netes air karena nolak, cari lewat kaki nggak masuk juga karena itu kaitan dengan ajal. Makanya kalau seumpama ya alhamdulillah saudara atau mungkin ya kita dah diinfus tangan agak masuk, kaki agak masuk, waspadalah, Israel sudah memantau kita ya. Makanya sering saya sampaikan, jangan minta rezeki sama Allah itu yang banyak, mintalah yang berkah. Wa barokatan birris. Kalau kita minta rezeki banyak, itu sama artinya umur kita diperpendek, karena kaitannya rezeki kaitannya dengan ajal. Kalau rezeki kita dibanyakin, berarti kan dicepetin, umur jadi cepat mati. Percaya Pak? Ya percaya syukur, gak percaya apa-apa. Mintalah sama Allah wa barokatan birris. Orang menafsirkan banyak-banyaklah berdoa. Ini orang sekarang dibalik, doalah yang banyak. Balik. Kalau banyak-banyak berdoa, doa yang dipinta itu nggak banyak, tapi sering. Maksudnya begitu. Artinya sering-seringlah kita berdoa. Doanya nggak banyak, tapi sering. Misalkan contohnya kayak doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Terakhir, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa inda. Doanya itu aja, tapi sering dibaca. Maksudnya itu dibaca, isya dibaca, subuhnya dibaca. Itu maksudnya banyak-banyakin doa, bukan doanya yang banyak, bukan. Sebab doa itu simetris dengan ibadah kita. Iya karena butuh, iya karena hanya kepada aku menyembah dan hanya kepada aku meminta. Artinya permintaan kita banyak sedikitnya disesuaikan dengan ibadah kita. Ibadah kita kerja,
Lama kita kerja aja datang telat mulu, pengennya gaji ditambah. Pada segala demo kan prek. Ya. Kalau pengen rezeki ditambah, jangan demo sama majikan. Dipecah bisa loh ya. Demo sama Allah. Dengan cara apa? Perbaiki hubungan dengan Allah. Bagaimana cara memperbaiki hubungan dengan Allah? Perbaiki sholat kita. Kalau mungkin kita sudah melaksanakan sholat malam itu, coba ditambah dengan sholat sunnah rawatibnya. Sholat sunnah rawatib sudah kita laksanakan, tambah dengan sholat sunnah yang lainnya. Itu yang menjadikan jalan Allah itu demen. Kalau Allah dan demen, urusanku masalah rezeki, nggak usah khawatir. Kadang-kadang kita itu lebih condong bergantung kepada makhluk yang membuat Allah itu cemburu, apalagi merasa diri punya power. Saya kalau mau kerja, saya nggak makan. Emang yang mau beri makan kita kerja? Kerja itu kan hanya ikhtiar. Terkadang kita itu dibuktikan kekuasaan, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Ya alhamdulillah bisa sakit, apa yang ngangkat leher itu tuh bisa. Apakah Allah buktinya tetap aku kasih makan? Siapa yang kasih makan? Ada aja, mungkin tetangga, mungkin anak, mungkin kawan. Tuh buktinya tuh kerja bisa makan. Makanya keliru. Kerja itu cuma ikhtiar kita, karena di dalam ikhtiar ada pahala, ada keyakinan, sehingga di situ ada. Tapi kalau kemudian mau ikhtikotkan, saya kalau nggak kerja saya nggak makan, saya kalau nggak dagang saya nggak makan. Emang benar begitu? Allah itu menciptakan makhluknya beserta dengan rezekinya. Itu harus yakin. Makanya kenapa kalau kita teliti bangsa-bangsa atau rakyat-rakyat di dunia, justru yang sering bunuh diri itu orang Jepang. Karena orang Jepang itu rata-rata tidak ada tempat bergantung. Dia tidak punya keyakinan. Bahkan ada di Jepang itu aliran-aliran yang mulia itu dengan sebab membunuh diri. Jadi ternyata di Jepang itu sering terjadi bunuh diri massal. Padahal kalau kita bicara teknologi, bicara perhatian, Jepang bukan negara berkembang, satu di antara negara maju di dunia. Tapi kenyataannya rakyatnya banyak putus asa. Ada lagi negara yang produksi Nokia. Negara apa? Itu ternyata sama. Angka bunuh dirinya itu semakin meningkat tiap hari. Apakah itu contoh negara maju? Oh, tidak juga. Makanya kita bersyukur masih punya Tuhan. Indonesia walaupun orang bilang negara berkembang, negara apa, negara miskin. Ya kenyataannya angka bunuh diri itu makin berkurang. Dan rata-rata bunuh diri kita itu faktornya faktor ekonomi. Biasa masalah kelas. Nah ini Sya'ban kita minta sama Allah, ya Allah luaskanlah rezekiku. Ya tentunya untuk ibadah kepada Allah. Karena tadi masalah ajal, masalah rezeki itu Allah yang punya urusan. Tapi secara syariatnya kita diminta. Di dalam minta kita ada akhlak. Jangan kita minta rezeki yang banyak, tapi minta rezeki yang berkah. Ya tentunya sama untuk ibadah kepada Allah. Berikut juga biasanya di bulan Sya'ban, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita biasanya ngedoain orang-orang yang telah pulang ke rahmatullah. Makanya bulan Sya'ban itu dikenal dengan istilah bulan ruah. Asal kata dari ruah pun. Karena di saat itu, di bulan Sya'ban itu kita banyak kirim doa untuk arwah-arwah yang telah pulang ke rahmatullah. Bahkan banyak Pak, masjid-masjid itu sekarang ngadain bahasa doa keruahan. Boleh kan di masjid kita, Bapak kayak di malam Jumat gitu ya. Nama-nama jamaah yang sudah pulang ke rahmatullah itu
ditulis, nanti kita tawasulkan, kita kirim doa untuk orang-orang yang telah pulang ke rahmatullah. Karena itu bulan-bulan ruah. Setelah bulan ruah, ada puncaknya di tanggal 15 tadi yang namanya nisfu Sya'ban. Baru bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan inilah bahasanya pahala itu banyak diobral. Bayangin, di bulan lain kita baca Al-Quran satu hurufnya 10 kebaikan. Di bulan Ramadan itu tidak terbatas, bisa 10 kali lipat. Artinya di bulan lain itu dikalikan 10 setiap hurufnya. Kalau di bulan Ramadan dilipat gandakan bisa 100, bisa 1000, tergantung kebutuhan hati kita. Makanya bulan Ramadan lebih benar bulan maghfirah, bulan penuh dengan rahmat, bulan itsqu minan. Tapi semuanya itu awalnya startnya itu di bulan Rajab. Sehingga siapa orang yang memuliakan bulanku, maka akan aku muliakan dia. Dengan cara apa kita memuliakan? Banyak cara, dari antara yang puasa. Ada di sini diceritakan dalam kitab Durrun Nasihin di bab tentang fadilah bulan Rajab. Diceritakan ada seorang wanita yang setiap masuk bulan Rajab itu selalu menggantikan pakaiannya dengan pakaian yang dia sukai dan menjaga tubuhnya agar selalu wangi, artinya menjaga kebersihannya. Setiap pada sholat tidak banyak bacaan yang dia baca, hanya baca surah Al-Ikhlas itu juga. Qul huwallahu 4 detik lah. Kalau kali 7, ya taruhlah misalkan dibuat lambatnya 5 detik. Kali 7, 5 kali 7, 35 detik, nggak sampai 1 menit. Tapi fadilah yang Allah berikan ketika di akhir hayatnya menjelang kematiannya, ya wasiat sama anak-anak. Wahai anakku, aku pesankan kalian nanti manakala aku sudah meninggal, tolong kafani aku dengan pakaian yang biasa aku pakai di bulan Rajab. Sang wanita tadi menunjukkan kepada anak-anaknya, inilah pakaian. Karena Allah berikan kelebihan rezeki pada anak-anaknya, anak-anaknya 3 orang anak itu mampu semua. Sehingga singkat cerita, ketika sang wanita tadi meninggal, 3 anaknya ini sempat berdebat, beda pendapat. Kata anak pertama, ini bagaimana kata orang kalau seumpama orang tua kita dikafani dengan pakaian yang jelek? Ya namanya pakaian dari orang tua keren musuh. Kayaknya nggak pantas sih. Apa kata orang? Adik bontornya itu lentang, nggak bisa. Tetap wasiat ibu harus dilaksanakan. Akhirnya anak kedua ditanya, bagaimana pendapatmu? Ikutin pendapat abangnya. Pertama, 2 lawan 1, kalah 1 kan? Bukan nomor 1, bukan ya? Salah paham. Akhirnya pendapat anak pertama ini dipakai. Begitu dikubur, dikamani dengan kafan yang bagus. Hari pertama dikubur, itu 3 anaknya itu diimpi datang. Anak nggak tahu diri, bukankah orang tua sudah pesan, tolong kafanin aku dengan pakaian biasa di bulan Rajab. 3-tiganya diimpi. Akhirnya 3 berkumpul, ternyata mau menceritakan yang sama. Tapi karena dia pikir, ini mungkin karena rasa kita terhadap orang tua begitu cintanya, sehingga dia datang. Dia anggap angin-angin. Ternyata hari kedua ditentu dengan ini yang sama. Dan anehnya 3 dengan rasa ketakutan, akhirnya 3 ini datang ke kuburan dengan dia untuk membongkar karena mengikuti wasiat dari sang bunda tadi. Ternyata apa Bapak Ibu sekalian? Begitu digali, biasanya itu hilang. Di dalam kebingungan di situ ada suara hati.
Aktif itu suara di alam kubur tapi nggak ada rupanya. Kalau suara ketawa di kuburan itu namanya kuntilanak. Ya. Ini suara tanpa rupa. Wahai hamba-hambaku, ini orang selalu di bulan Rajab selalu memuliakan, maka akulah yang menjaga dia. Ini sebagai bukti. Ya bukan berarti kemudian kalau kita menggunakan bulan Rajab tanah jasa kita hilang, bukan. Itu maksudnya sebagai bukti bahwa contoh itu orang yang dimuliakan oleh Allah, dibuktikan. Maka bisa jadi kemuliaan yang Allah berikan kepada kita lebih dari itu. Kita hanya sebuah perumpamaan. Contoh yang konkret, yang nyata, bahwa orang yang istiqomah memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Allah, bulan Rajab, akan dimuliakan oleh Allah. Kembali kepada kita, mau berbanyak puasa boleh, karena di riwayat lain pun siapa orang berpuasa 1 hari di bulan Rajab, entah itu tadi tanggal 1, mungkin nggak sempat kemarin dan jadi tanggal 2 udah lewat, besok tanggal 3, tanggal 3 sebanyak kondangan. Nanti Selasa aja dah. Selasa gue mau ke Jawa misalnya. Ya mau ngapain kayak gitu? Kayaknya nggak bisa. Tapi ada niatan kita. Dan alhamdulillah bercoba sehari. Yujibu ala Allahi, Allah mewajibkan kebaikan atas dirinya. Artinya kebaikan yang akan Allah berikan pada orang yang walaupun cuma puasa 1 hari di bulan Rajab. Makanya kita jangan istilahnya kayak gini, saya nggak mampu, dan jangan punya pikiran itu. Semua tidak terlepas dari kudrat irodat Allah. Yang penting ada niatan. Intinya siapa orang memuliakan bulan yang dimuliakan, apalagi itu ada bulannya Allah, maka Allah akan memuliakannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sebelum tutup doa, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Bapak. Masalah bulan Rajab itu kan panggilannya banyak sekali ya. Jadi kalau kita melakukan bulan itu sudah kita melakukan berpikir, berlanjut, kan problemnya sudah ada doa ya. Kita pikir itu doanya berapa lanjut berapa atau doa-doa seperti yang kita lakukan di tempat-tempat. Kalau menurut Ustaz, misalnya kalau seandainya bisa melaksanakan sholat atau tidak bisa baca doa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Rajab, bulan yang banyak fadilah. Lalu di situ kita dianjurkan untuk amalkan ibadah. Satu di antara ibadah itu adalah memperbanyak sholat. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan sholat yang kita lakukan, kita tidak tahu dan tidak bisa doanya, gimana sikap kita? Ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kau sebatas kemampuanmu. As-sholatu bil bukhari ma'na doa. Sebetulnya sholat itu sendiri secara lughwi atau secara bahasa itu artinya doa. Artinya dengan kita sholat pun sebetulnya di situ kita sudah berdoa. Cuma untuk menambah pahala kita, untuk menambah keyakinan kita, terkadang ada orang-orang tertentu yang habis sholat itu ditambah dengan doa. Nah pertanyaannya, doa yang dimaksud kagak apa, bagaimana? Ya nggak usah doa. Lah orang kagak apa, mau ngapain dia orang apa? Ya kita semampunya kita, karena pada dasarnya Allah itu tidak pernah memaksakan kepada kita. Ya bahasanya udah sholat aja udah bagus. Ya bagi orang-orang tertentu, karena memang sholat itu sendiri juga termasuk doa.
doa. Itu yang namanya doa dulu antara dua sujud, Pak. Itu kalau kita ngerti, kita yakin, kita gak bakal bahasa seumur hidup. Coba kalau kita koreksi sendiri. Itu doa dulu antara dua sujud ada berapa pernikahan? Ada berapa? Di sini 7 ya. Kalau di kampung saya mah 8. Coba dah, Robbi firli warhamni wajhurni warfa'ni warzuqni, terus wahdini wa'afini wa 8. Karena pertanyaannya 8, Bapak ngerti nggak artinya? Alhamdulillah. Iya kan? Terus dikejar lagi, berapa tahun Bapak sholat? Cek. Puluhan tahun gua. Nah pertanyaannya kenapa puluhan tahun gua kagak hafal, kagak ngerti artinya? Itulah Indonesia. Ya artinya kalau kita mau introspeksi, mau perbaiki kualitas di dalam sholat yang kita laksanakan, Pak. Maka tadi dikatakan kita sholat saja sudah termasuk doa. Ada lagi yang namanya doa iftitah. Bapak ada yang misalkan cucunya, kok doa iftitah itu apa kok? Ya doa iftitah itu yang Allah berkati loh. Iya, artinya doa iftitah itu apa? Ya doa iftitah, padahal kagak ngerti. Ya kan? Orang kita kan kalau kagak ngerti motor. Ya. Doa iftitah itu kan doa pembuka. Semua doa kita bisa dibuka karena diawali dengan doa iftitah. Di situ ada kesepakatan kita dengan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hingga kesepakatan akhirnya la syarika, tidak ada sekutu lahu baginya, wa bidzalika, yang demikian umirtu, kau telah perintahkan aku, wa ana minal musyrikin apa muslimin ya. Kalau ditanya begini kan kayak terus ya. Muslim di situ artinya berserah diri, bukan muslim artinya agamanya Islam kita. Dan kami golongan orang-orang yang berserah diri. Nah disitulah karena kita sudah menyerahkan diri kepada Allah, apapun hajat kita, apapun keinginan kita bakal ditanggung oleh Allah. Jadi menjawab pertanyaan Bapak tadi, kalau sekiranya kita banyak sholat dan tidak bisa doa di setiap sholat yang kita kerjakan, doa sholat tahajud kagak hafal, doa sholat hajat kagak hafal, doa sholat witir kagak hafal misalnya, doanya maksudnya. Dengan kita sholat saja itu sudah termasuk doa. Ada doa yang paling mustajab, yaitu doa ketika kita sudah merasa dekat dengan Allah. Kapan waktu kita dekat kepada Allah? Di saat kita sujud. Tapi bukan pada saat sujud kita minta, bukan pada sujud kita berdoa, tapi pada saat antara dua sujud itulah yang disebut dengan doa duduk antara dua sujud. Ketika kita sujud, hati, jiwa, pikiran kita merasa dekat karena kita sujud kepada Sang Pencipta. Di situ kita bertasbih, Subhanallah, a'la wa bihamdi. Makanya kalau baca tasbih jangan buru-buru, jangan ngejar setoran. Kata malaikat itu baca apaan? Mau buat tulis banyak artinya. Mendingan baca sekali tapi nanti Subhanallah biyal a'la wa bihamdi. Ya syukur-syukur kita ngerti arti Subhanallah, maha suci Allah Rabbi al-a'la, yang maha luhur, maha suci Allah yang maha luhur. Tapi yang diterjemahkan, Allah pengen yakin jadi terjemahkan maha suci Allah yang maha luhur, maha suci Allah yang maha luhur, maha suci Allah yang 3 kali, malah kegasah soalnya. Nah karena kita sudah bertasbih kepada Allah, kaki merasa dekat, jiwa kita merasa tergantung kepada Allah. Disitulah kita pada saat duduk antara dua sujud, kita sama Allah, Rabbil khirli
Ya Allah, ampuni aku, warhamni dan kasihi aku, wajburni dan cukupkanlah segala kekurangan-kekuranganku. Dan 3 aja dulu dah. Ya maklum aki-aki kasih partner yang satu lupa ya. 3 itu minta diampuni, kemudian minta dikasihi, bukan dikasihani, bukan. Memang kita orang bangsa kan pasti dikasihani, dikasihi. Dan yang ketiga dicukupkan segala kekurangan. 3 aja Bapak kalau bisa yakin, rutin dibaca pasti Allah akan kabul. Karena doa duduk antara 2 sujud itu kan setiap rakaat. Kalau Bapak 17 rakaat sholat sehari semalam itu fardu doa, berarti kan 17 kali Bapak minta. Dan kita yakin Allah ngabulkan, pasti Allah kasih. Ya minimalnya 3 itu kan kita diampuni dosanya, minimalnya itu. Ya syukur-syukur 3-3-nya dikasihi, dicukupkan segala kekurangan. Tapi kenapa kalau kita hidupnya masih kurang baik? Kurang tapi baik ya. Karena yang kita minta adalah ngerti kita cuma baca doa, ya segitu juga alhamdulillah. Jadi intinya dengan kita sholat saja kita itu sudah berdoa, sudah minta kepada Allah. Mobil khusus tadi duduk antara 2 sujud, minta diampuni, minta dikasihi, dan minta dicukupkan segala kekurangan. Ini 5 masih belum paham. Kita baca aja dan yang penting 3 tadi ya. Insya Allah demikian yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan doa, semoga Allah selalu memberikan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang bermanfaat. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafiina wa kanina ala Muhammad wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian kami kita malam hari ini, mudah-mudahan menjadi kebaikan kita bersama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.